Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsih bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsil ukhra, min husnil islamil mar'ihi tarkuhu ma la ya'nihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang diberikan. Tidak ada nikmat yang paling besar di antara hidup kita kecuali nikmat hidayah. Nikmat hidayah ini merupakan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Selevel sahabat saja, Ubaidillah bin Jahsy diceritakan dalam satu kisah hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Habasyah, hijrah yang pertama. Sampai di Habasyah bersama istrinya Ummu Habibah meninggalkan agama Islam dan meninggal dalam keadaan murtad. Ada tabi'in yang hidup pada zaman 17 Hijriah, Abdah bin Abdurrahim. Ketika penaklukan kota Romawi, Abdah tertarik kepada seorang perempuan, kemudian menyampaikan kepada perempuan tersebut, bagaimana cara saya agar saya bisa menikahi atau menikah denganmu. Perempuan tersebut mengatakan, tinggalkan agamamu dan menikahlah denganku. Kemudian dia meninggalkan agama Islam, maju ke medan perang, belum melakukan hubungan suami istri, terbunuh dalam keadaan murtad. Nauzubillahi min dzalik. Hidayah inilah yang kemudian kita jaga setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Karena nikmat yang paling besar yang harus kita jaga. Kalau kita melirik beberapa ayat Al-Qur'an, misalkan di Quran surah As-Sajdah ayat ke-12, walau tara idil mujrimuna nakisuna ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ma'asyiral muslimin, kita ngambil hikmah dari ayat ini. Apa yang kita harapkan dari kehidupan selain nikmat hidayah yang begitu besar? Yang kita harapkan adalah bisa melakukan amal soleh di setiap keadaan. Kalau seandainya kita menanyakan kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal di alam kubur sana, madza turidun? Apa yang kalian inginkan? Mereka akan menjawab, farji'na na'mal sholihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ini sebentar saja, sedetik saja. Kami ingin melakukan amal sholeh. Kami ingin melakukan segala aktivitas yang bisa mendekatkan antara kami denganmu ya Rabb. Tapi apa yang hendak dikata? Kalau kita sudah bertidur dengan tanah, amalan soleh yang akan kita lakukan tidak akan punya manfaat sama sekali. Walaupun kita hanya memohon kepada Allah, farji'na na'mal solehan. Kembalikan kami ya Allah, kami ingin melakukan amal soleh. Walau tara idil mujrimuna nakisuna ru'usihim, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kalian melihat orang-orang yang melakukan kemaksiatan di dunia ini, kemudian di akhirat nanti, nakisuna ru'usihim inda rabbihim, mereka akan datang kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menundukkan kepalanya. Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, hari ini kami telah mendengar, kami telah melihat, farji'na na'mal sholihan. Kembalikan kami ke dunia ini sedetik saja, sekejap saja, kami ingin melakukan amal soleh. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah.
pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib sering mengingatkan di setiap waktu, 1 pekan sekali, waktu yang begitu berkah, waktu yang begitu sangat bermanfaat, tidak ada penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, kalau seandainya kita mengetahui ada satu waktu di Jumat itu, maka doanya tidak akan tertolak. Di hadis yang sahih dikatakan salah satunya adalah doa di antara 2 khutbah. Maksimalkan waktu yang begitu luar biasa. Hari ini kita coba melirik satu materi yang mudah-mudahan ini menjadi tazkirah buat kita, menjadi pengingat bagi kita. Apa yang bisa kita tangkap di setiap kehidupan kita, apa yang kita bisa ambil di setiap kehidupan kita, sejatinya itu bisa menjadi pelajaran bagi kita, sehingga kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghirup udara, masih bisa berjalan, masih bisa bernafas. Tidak lain itu karena karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi menjadi catatan penting adalah apa yang Allah perintahkan itu yang harus kita lakukan. Salah satu contohnya, larangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas kehidupan umat Islam, umat manusia, seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, tidak lain kalau ada musibah yang datang pada dirinya bukan karena Allah, tapi bisa jadi karena kita mengundang musibah tersebut karena kemaksiatan yang kita lakukan. Apa itu maksiat? Maksiat segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bisa introspeksi. Kita bisa pilih-pilih. Kita bisa analisa. Mana perintah Allah yang harus kita lakukan, mana larangan Allah yang harus kita jauhi. Maka kemudian ketenangan akan datang kepada hati kita. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa ketaatan kepada Allah dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan 2 perbuatan yang sangat paradoks, yang kontradiktif. Ketenangan itu tidak akan bersanding dengan kemaksiatan kita kepada Allah. Ketenangan jiwa itu datang dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, apa instrumen yang bisa mendatangkan ketenangan kita? Mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Kalau kita melakukan maksiat, mungkin bisa jadi ketenangan dalam hati kita tidak datang. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Ini jaminan Rasulullah SAW. Barang siapa yang kumpul, duduk di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka saling mempelajari Al-Qur'an, wa tadarasunahu bainahum. Kemudian mereka saling belajar, illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah akan turunkan ketenangan dalam hatinya. Jangan-jangan selama ini di antara kita mungkin ada yang hidup lebih dari 40 tahun, 50 tahun. Ustadz, saya sampai hari ini belum mendapatkan ketenangan. Jangan-jangan dia datang ke majelis ilmu, datang melakukan aktivitas apa-apa, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya karena yang lain. Tujuannya yang lain. Maka setiap saat kita harus mengintrospeksi diri kita. Karena akan berlawanan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu sudah sangat jelas di Al-Qur'an. Antara fujur kemudian takwa. Maka kemudian kita harus kuatkan di antara takwa itu. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat rahimakumullah. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menjauhi kemaksiatan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena secara otomatis kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, kita akan menjauhi maksiat. Tapi sebaliknya, kalau kita mendekati maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka kita akan jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kita lakukan? Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, ini sangat penting, mudah-mudahan ini jadi introspeksi bagi kita. Kita bisa mengecek hati kita di 3 keadaan.
Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau seandainya di 3 keadaan itu kita tidak mendapati hati kita, maka mohonlah kepada Allah untuk meminta hati yang baru. Karena sejatinya hati kita telah mati. Kata Imam Ibnu Qayyim adalah yang pertama, inda dzikrillah. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan makna yang begitu luas. Salah satu instrumen zikir yang maknanya luas adalah salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita menghadiri majelis zikir, datang melaksanakan salat, kemudian hati kita tidak hadir, hanya bibir yang berucap, badan yang sujud, ruku, tangan yang bertakbir, tapi tidak ada hatinya, kata Imam Ibnu Qayyim, mintalah kepada Allah untuk meminta hati yang baru, karena sejatinya hati kita telah mati. Yang kedua, Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, indas shalah atau inda khalwati ilallah. Ketika kita sedang melaksanakan salat, salat menjadi instrumen yang paling penting ma'asyiral muslimin. Demi Allah, tidak ada aktivitas zikir di dunia ini pun yang sempurna seperti sempurnanya salat. Kalau kita mau introspeksi di akhir tahun, di antara salat-salat yang kita lakukan, adakah salat yang paling khusyuk? Kita cuma butuh waktu 2 menit sampai 3 menit, maksimal 5 menit. Hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini menjadi instrumen untuk kita meminta pertolongan kepada Allah. Kita diberi kesusahan, diberi kesempitan hidup, diberi ujian hidup. Tapi sekiranya tidak ada yang beres, mungkin bisa kita cek dalam keadaan atau kondisi salat kita belum maksimal atau sempurna. Bahkan salat yang kita lakukan, duduk di antara 2 sujud, ada 8 doa yang mengcover semua kebutuhan. Rabbi ghfirli warhamni wajuburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di luar 8 poin ini, sepertinya sudah cukup. Sepertinya sudah cukup. Kalaupun mau minta lebih kepada Allah, mohonlah di antara salat-salat yang kita lakukan. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling baik bagimu?" Kata Rasulullah SAW mengatakan bahwa amalan yang paling baik itu adalah wa muha wa inqalla. Amalan yang selalu didawamkan, dirutinitaskan, diseringkan, wa inqalla, walaupun dia sedikit. Mungkin di antara kita, di antara hidupnya, ada yang hidup berapa puluh tahun tapi tidak pernah meninggalkan sholat duha setiap pagi sebelum masuk kantor. Bisa jadi itu menjadi pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan hati kita dengan Allah sehingga kemaksiatan itu akan hilang dengan sendirinya. Poin kedua ini kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kita tidak hadir, hati kita tidak hadir ma'asyiral muslimin, di dalam keadaan sholat hanya fisiknya saja, maka sekali lagi mohonlah kepada Allah, kata Imam Ibnu Qayyim, untuk meminta hati yang baru. Yang terakhir, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah inda tilawatil Qur'an. Ketika kita sedang membaca Al-Quran, di akhir tahun seperti ini menjadi momentum bagi kita. Bukan hanya setiap Jumat ke Jumat yang lainnya, walaupun dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih, bainal Jum'ati ilal Jum'ati, menjadi kafarat. Di antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya menjadi kafarat, penggugur dosa kita selama tidak melakukan dosa besar di antara keduanya. Tapi bagi kita ada siklus tahunan yang mudah-mudahan menjadi introspeksi kita sebagai seorang muslim. Maksiat-maksiat yang kita lakukan sudah sejauh mana? Apakah kita sudah mentobati maksiat tersebut? Amalan-amalan apa yang Allah perintahkan, apakah kita sudah melaksanakan amalan-amalan tersebut?
Karena tidak ada bekal yang paling baik selain bekal ketakwaan kita. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Ketakwaan ini menjadi penting bagi kita. Karena dia akan menjadi bekal yang paling abadi. Ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang kita lakukan, dengan sisa hidup yang kita jalani atau masa hidup yang kita jalani selama di dunia ini, pantaskah pertanyaannya? Kalau kita mau mengintrospeksi, pantaskah kita melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, aku ini hambamu. Kira-kira pantas tidak? Ini menjadi iktibar bagi kita. Kata Imam Ibnu Qayyim, di tilawatil Quran sesempatnya atau kita luangkan waktu, itu pertanyaannya, sesempat kita atau kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah begitu agungnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka menjadi Nabi yang paling mulia. Kertas yang begitu biasa saja dituliskan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran, maka tidak boleh dimasukkan ke dalam kamar mandi, karena sudah menjadi mushaf. Begitu mulianya Al-Quran. Bagaimana dengan kita yang selalu membacanya, mendawamkannya, merutinitaskannya, menseringkannya? Karena itu secara otomatis, kalau kita membaca Al-Quran, kemudian melaksanakan sholat, kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, secara bersamaan maksiat-maksiat yang kita lakukan akan hilang. Sebagai penutup, refleksi akhir tahun menjadi tobat kita. Fenomena sekarang sungguh luar biasa. Sangat luar biasa. Bahkan bisa datang atau masuk informasinya ke dalam rumah tangga kita. Kalau kita tidak membentengi hati kita dekat dengan Allah, siapa yang bisa menolong kita? Mau minta kemana? Hanya Allah menjadi acuan kita. Kita hadir di ruangan ini, jumlahnya ratusan orang. Setiap saat, apa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu karbon dioksida. Apa yang dibutuhkan tubuh adalah oksigen. Wallahi, Allah memilih apa yang masuk ke dalam tubuh kita dan menghilangkan apa yang tidak masuk ke dalam tubuh kita. Karbon dioksida yang keluar itu dihilangkan sama Allah. Masuk yang kita hirup adalah oksigen. Mau minta kepada siapa kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mudah-mudahan waktu yang sangat singkat ini menjadi pengingat bagi kita. Amalan-amalan yang sudah kita lakukan semaksimal mana, atau sudah optimal atau tidak, dan dosa-dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan sudah ditobati atau tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing langkah-langkah kita, sehingga setiap saat kita dalam naungannya, dalam hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin wa'lamu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.